itu ya, apa namanya, intuisinya itu harus dibangun gitu. Karena untuk mendapatkan ide yang cepat, kalau kita tidak pernah melatih gitu, maka itu tidak akan muncul. Ya, saya kalau ngajar udah agak lama ini tidak ngajar aja, saya mencari apa agak lama juga mengerjakan soal-soal di dalam teori bilangan. Gitu. Seperti di analisis juga demikian. Ini tolong dilihat dulu ya idenya ya. Ini kalau A bilangan ganjil, ini bisa saya tulis dalam bentuk A sama dengan 2K. Kan definisi dari bilangan ganjil apa ya Mas? Mbak? Halo? Bilangan yang tidak bisa dibagi, Bilangan yang gimana? tidak harus dibagi dua. yang memiliki sisa Bilangan kalau habis dibagi 2 memiliki punya sisa Satu. 1. Oke, ini dasarnya. Jadi kamu geraknya dari sana, dari definisi, ya. Jadi saya punya 2K, saya tulis demikian nih. Terus satu ya, ini tulisan untuk suatu, jangan lupa nih. Buat bilangan bulat ya. Kemudian saya juga punya bilangan bilangan apa nih? Bilangan B kan A. B bilangan ganjil juga. Itu ya. Saya bisa tulis B-nya itu sama dengan apa ini? Sama ya. Dia bilangan ganjil, kalau habis dibagi 2 memiliki sisa 1 ya. Saya tulis 2L tambah 1 ya. L. Nah, kita lihat di sini. Yang mau kita tunjukkan bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat kan habis dibagi 8. Jadi saya gerak aja dari sini nih. Dari A kuadrat. Kalau dia habis dibagi 8, kita harus menunjukkan bahwa dia memiliki kelapatan 8 ya. Ini harus dilatih ya, nggak boleh enggak ya. Kalau kamu nggak latihan, intuisinya nggak terbentuk, gitu ya. Nanti kalau ini nggak bisa, FEB nggak bisa juga. Kuadratin ya. Ini dapatnya 4K kuadrat. Ya, ditambah 4K ya. Tambah 1 ya. Ini kurang buka kurung. Saya buat begini aja nih. 2L kuadrat, 4L kuadrat. 4L tambah 1 nih. Kita lihat saya punya ini nih. 4. Saya keluarin ya 4-nya nih. Ini satunya habis ya. 4-nya ini saya keluarkan nih. Saya distributifkan. Nah, ini saya dapat begini nih. K kuadrat tambah 4K. Ditambah berapa ya? Tambah K ya? Ini kurang. Kurang aja. L kuadrat ditambah L ya. Nah, kalau kita lihat ini baru 4 yang keluar. Padahal harusnya 8 ya. Kalau untuk 8 berarti kita lihat lagi nih. Untuk 8 kita lihat lagi. Bentar. Itu.
Kita lihat lagi. Ini kan harus keluar 8, tapi polanya kita lihat. Waduh, kita harus mencari nih supaya dapat 8-nya bisa kita keluarkan 8 kan ya. Nah, ini 4 ya. Kita lihat polanya ini. Saya bisa saya keluarkan begini nih dalam bentuk K kali K plus 1 ya. Nah, kurang buka kurung L plus 1. Nah, sekarang kita punya. Kemarin pernah kamu kerjakan bahwa dua bilangan berurutan, kalau dikalikan hasilnya bilangan apa, Mbak? Kalau dua bilangan, dua bilangan berurutan, kalau dikalikan hasilnya bilangan apa? Bilangan Coba genap. cek. Bilangan genap. 3 kali 4 genap. 4 kali 5 genap. 6 kali 7 genap. Berarti ini kita lihat ini ini bilangan genap, ini bilangan genap ya. Kalau gitu saya bisa nyatakan kalau definisi bilangan genap apa? Halo? Bilangan yang habis dibagi 2. Oke, bilangan yang habis dibagi 2. Kalau dia habis dibagi 2 berarti bisa kita tulis dalam bentuk lipatan 2 ya. Ya, saya buat begini nih. 2P dikurang 2Q ya. Untuk suatu P-nya anggota bilangan bulat ya. P-nya. Nah, kita lihat. Berarti 8 ya. Nah, 8 bisa keluar tuh. Ya, saya bisa tulis ini. P ya. Untuk suatu P-nya anggota bilangan bulat. Dari sini bisa disimpulkan 8 bisa membagi apa? A kuadrat P. Ini harus latihan nih, nggak boleh nggak latihan. Ya. Oke. Kalau sudah, ini di print screen sama kamu. Kalau sudah, saya akan masuk ke FEB. Persekutuan terbesar. Saya stop share ya. Oke. Kita lihat ya. Ini. Saya masuk dalam ini materi berikutnya. Tolong, ini saya ingatkan kembali ya. Tolong materi yang sudah saya jelaskan, itu latihan soal sudah kita kerjakan. Kan saya sudah memberikan latihan soal, tolong dikerjakan. Saya minta mengerjakannya itu tidak mengambil dari pekerjaan yang lain ya. Karena kalau ngambil pekerjaan yang lain, itu intuisinya nggak kebentuk. Jadi nanti kalau kamu dapat dapat soal, kamu sulit untuk mendapatkan ide lu menyelesaikan itu. Ya. Jadi harus dilatih gitu. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan ya. Nanti kamu mengalami kesulitan sendiri, percaya saya deh. Ya. Saya punya definisi FEB. Saya misalkan A, B bilangan bulat, D-nya ini faktor persekutuan terbesar dari A dan B. FEB ya. Jadi saya bisa tulis D sama dengan buka kurung A, B. Di definisi ini saya definisikan kalau D-nya itu FEB AB, jika dan hanya jika D-nya lebih besar dari 0. Jadi FEB dari dua bilangan itu lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, kalau dia FEB, berarti D-nya harus bisa membagi A, D-nya bisa membagi B.
yang kalau kita lihat dari definisi yang kedua, DA, D bisa membagi A, D bisa membagi B, berarti ini merupakan faktor persekutuan, ya. Jadi D-nya ini adalah faktor persekutuan dari A dan B. Kemudian ada suatu bilangan lain, saya sebut C di sini. Jika C membagi A dan C bisa membagi B, maka C-nya itu harus bisa membagi D. Nah, kalau kita lihat dari definisi yang ketiga, berarti D-nya ini adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi nomor 2 adalah faktor persekutuannya. Nomor 3 kita bisa melihat bahwa dia adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, waktu di SD kamu belajar FEB hanya menghitung, tetapi pada saat ini kita tidak menghitung lagi, tetapi kita mulai membahas mengenai konsep dan teorema yang mendukungnya ya. Nah, kita lihat di sini. Saya punya FEB, contoh FEB 16 dan 24. Kita tahu ya, FEB 16 dari 24 itu 8. Kan? Sekarang 8 lebih besar dari 0. Dia memenuhi yang pertama. Kemudian yang kedua, 8 bisa membagi 16, 8 bisa membagi 24. Ya. Ya. Kemudian kita lihat untuk yang memenuhi yang ketiga, 4 bisa bagi 16, 4 bisa bagi 24, 4 juga bisa bagi 8. 4 ini adalah faktor persekutuan dari 16 dan 24. Kemudian 2 bisa bagi 16, 2 bisa bagi 24, 2 juga bisa bagi 8. 1 bisa bagi 16, 1 bisa bagi 24, 1 juga bisa bagi 8. Jadi kalau kita lihat faktor-faktor dari 16 dan 24, faktor persekutuannya itu 1, 2, 4, 8. Nah, faktor-faktor lain selain 8 itu ya sudah bisa membagi 8. Ya. Kita di sini punya teorema. Teoremanya ini penting ya, yang harus kamu hafalkan dan tahu kapan memakainya. Kita lihat ya, saya misalkan AB bilangan bulat, FEB AB sama dengan D, maka ada XY anggota bilangan bulat sedemikian hingga AX tambah BY sama dengan D. Ini maksudnya apa? Kita lihat ya. Tadi contohnya itu FEB 16 dan 24 itu sama dengan 8. Maka angka 8 di sini bisa dinyatakan kombinasi linier dari 16 dan 24. Jadi bisa saya tulis 24 dikali 1 ditambah 16 kali min 1. Atau yang lainnya, 8 sama dengan 24 kali min 1 tambah 16 kali 2. Atau yang lainnya, ini tak hingga banyaknya nih. Nanti pada saat bersama Diopantin, kalian akan mendapatkan solusi berkaitan dengan yang ini nih, AX tambah B sama dengan D. Supaya cepat langsung aja ya, saya ini kan buktinya seperti apa. Harus supaya cepat ya. Bentar ya. Nih. Mas,
Supaya cepat saya jelasin langsung aja, nanti kita latihan soal bersama ya. Tadi saya sudah sampaikan ya, mohon maaf nih, saya nekankan lagi bahwa konsep keterbagian itu penting ketika kita akan mempelajari FEB. Jadi dari awal kalian sudah harus terampil untuk menyelesaikan ini ya. Pertama keterbagian. Oke, kita lihat teoremanya ya. Tadi saya sudah tunjukkan kan ya. FVB, kalau D FVB AB, maka ada XY anggota bilangan bulat sedemikian hingga X tambah BY sama dengan D ya. Saya beri contoh lagi nih, contoh yang ini. Bentar ya, bentar belakang. Susah. Nah, bentar ya, bentar. Tadi saya sudah jelaskan yang tadi nih contohnya kalau tidak salah. Nah, ini contohnya. 8 FEB dari FEB 16 dengan 24 kan 8. Saya bisa nyatakan demikian ya. Tetapi bisa saja Mbak, nanti ya, kalau saya dapat, ini bisa saya kalikan 2 ya. Berarti saya dapat 16 kali 2, 2 kali 8 kan. Berarti ruas kanan semuanya saya kalikan 8. Kaliin 2. Jadi saya dapat 24 kali min 2 ditambah 16 kali 4 ya. Nah, kalau kita lihat, jadi di sini saya tidak bisa menyatakan bahwa FVB dari 24 itu sama dengan 24 dan 16 itu sama dengan 16. Ini. Kalau ini kan bisa ya. Kalau yang ini jelas ya. Dari kiri ke kanan kita bisa. Ya. Tetapi ketika saya sini dikalikan 2, saya tidak bisa menyatakan bahwa FVB 24 dan dan 16 itu sama dengan 16. Jadi kalau begitu artinya apa? Artinya teorema ini hanya berlaku satu arah. Jadi FVB AB sama dengan D, maka ada XY anggota bilangan bulat sedemikian hingga AX tambah BY sama dengan D. Tidak berlaku kalau misalnya AX tambah BY sama dengan D1 katakanlah. Maka FVB AB sama dengan D1. Jadi ini hanya berlaku satu arah ya. Implikasi saja, bukan biimplikasi. Ya. Sekarang kita lihat. Saya punya himpunan pertama untuk membuktikan ini. Saya bentuk dulu suatu himpunan. Sama ketika saya menjelaskan pada waktu algoritma pembagian ya. Jadi saya bentuk suatu himpunan yang anggotanya berbentuk AX tambah BY, di mana AX tambah BY-nya lebih besar dari 0, X dan Y anggota Z. Ini kenapa AX tambah B-nya lebih besar dari 0? Karena syarat FVB lebih besar dari 0. Ini pertama saya bentuk. Ketika saya bentuk, saya harus menunjukkan bahwa S-nya tidak sama dengan 0. Ini. S-nya nggak sama dengan 0, berarti kita cukup pilih aja ya. Saya pilih A-nya 7, B-nya 2. Maka bisa saya tuliskan 7 kali 1 ditambah 2 kali min 3, sama dengan 1. Berarti satunya ini kan lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau satunya lebih besar 0, berarti ini bentuknya kan dalam bentuk AX tambah B. Ya, berarti satunya itu anggota S. Kalau satu anggota S, berarti S-nya nggak sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan sifat well ordering,
dan dia juga merupakan himpunan bilangan asli, subset himpunan bilangan asli, dan S-nya tidak sama dengan konsol, maka dia mempunyai elemen terkecil. Nah, saya sebut elemen terkecilnya itu kan berarti ada di S. Kalau dia ada di S, maka dia bentuknya seperti himpunan yang kita bentuk. Ya, yang sudah kita bentuk. Jadi bentuknya D sama dengan AX tambah BY. Ini untuk suatu X tambah Y anggota bilangan bulat. Karena dia ada di anggota S, berarti dia memenuhi persyaratan pada anggota S ya. Jadi D-nya itu anggota S, maka D-nya lebih besar dari 0. Nah, di sini D-nya sudah kita bentuk sama dengan AX tambah BY, berarti saya harus menunjukkan bahwa D-nya itu FEBAB ya. Syaratnya pertama D lebih besar dari 0, jadi pertama jelas ya. D lebih besar dari 0 karena dia di anggota S. Nah, yang kedua saya harus menunjukkan D bisa membagi A, D bisa membagi B. Tapi ini bukti langsung tidak bisa kayak saya lakukan. Jadi saya lakukan dengan bukti tidak langsung. Saya andaikan D tidak bisa membagi A dan D tidak bisa membagi B. Kalau D tidak bisa membagi A, kita menggunakan algoritma pembagian yang kemarin. Jadi ada Q, R, anggota Z, sedemikian hingga A sama dengan DQ tambah R. Artinya apa kalau D tidak bisa membagi A, berarti dia punya hasil bagi dan juga sisa bagi kalau saya nyatakan demikian. A sama dengan DQ tambah R, R-nya itu adalah sisa. Jadi sisanya itu harus kurang dari D lebih besar dari 0. Kita lihat. A sama dengan DQ tambah R, kemudian R-nya saya pindahkan kemari. Itu A dikurang DQ, D-nya kita punya, D sama dengan AX tambah BY, ini ada di atas. Nah, kemudian kita distribusikan A sama dengan 1 min XQ ditambah B, Y, Q. Nah, kita lihat ya. Ini 1 min XQ-nya saya nyatakan dengan T, BY-nya itu saya nyatakan dengan S. Ya. T-nya itu 1 min XQ, anggota bilangan bulat, dan S-nya itu BYQ, anggota bilangan bulat. Nah, coba lihat dulu deh, Mas. R-nya ini kan lebih, di atas sudah dituliskan, R-nya lebih besar dari 0 ya. Oh, ternyata R-nya juga dalam bentuk AT tambah BS. Nah, seperti ini. Berarti kalau kita lihat, dia bentuknya sama dengan anggota S ya. Tuh. Ya. Artinya apa? Artinya R ada di S ya. Artinya R ada di S. Sekarang kita lihat. Padahal D-nya ini kan elemen terkecil. Kalau elemen terkecil berarti yang paling kecil ya. Oh, ternyata dari hasil pembuktian kita ini R-nya anggota S. Gitu. Sementara R-nya kurang dari D. Nah, ini kontradiksi dengan D elemen terkecil dari S. Jadi pengandaian D tidak bisa membagi A salah. Jadi haruslah D bisa membagi A. Dengan cara yang sama nanti kamu buktikan dengan cara yang sama untuk D tidak bisa membagi B ya. Nah, yang berikutnya lagi saya harus menunjukkan kalau C bisa membagi A, C bisa membagi B, maka C juga harus bisa membagi D. Nah, saya bentuk nih. C bisa membagi A, C bisa membagi B, maka ada TS anggota bilangan bulat sedemikian hingga A sama dengan CT, B sama dengan CS. D-nya itu AX BY ya. Jadi sekarang saya kalikan dengan X yang ini. Kemudian ini juga ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan dengan Y. Kemudian saya jumlahkan jadi AX tambah BY sama dengan C buka kurung TX ditambah SY. Jadi ini D ya. Ini D. Yang ini C kali Q. Saya sebut Q. Untuk suatu Q sama dengan TX tambah SY anggota bilangan bulat. Jadi C bisa membagi D. Jadi dari 1, 2, 3 bisa saya simpulkan D yang ini, yang tadi elemen terkecil merupakan FEB dari AB. Itu ya.
Kan kita latihan soal. Ini dulu. Ada sifat-sifat kita buktiin dulu ya. Bisa nanti ya. Oke, kita lihat di sini ya. Saya harus buktiin teorema yang ini nih. Oh, salah. Iya. Ini ya. Jadi buktinya ini ya. Kan ini jika dan hanya jika. Berarti buktinya bukti dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Nih. Saya punya FVB A, B ya. Sama dengan 1. Mari berarti apa? 930 aja sekali. 930 sekali. 930 sekalian. Ya, bukan sampai ngaji bisa Ya, sekali. baik. Terus. Atau begini. Ya. Ini ada X, Y, ya. Saya buktikan kemarin ya. Diketahui ini ya. Saya harus buktikan FPD-nya sama dengan 1. Baik, saya misalkan dulu ya. Saya harus menunjukkan, saya misalkan FPB-AB-nya itu saya misalkan di maka saya tunjukkan Adit ya. Saya akan tunjukkan kalau FBB-AB sama dengan D, berarti D bisa membagi A ya. Dia bisa membagi D ya. Waktu kemana? Waktu pembagian kamu punya teorema ini. Atau kamu lihat aja teorema yang ini nih. Definisi. Nah, kalau dia FBB-AB, berarti dia bisa membagi A, dia bisa membagi B ya. Kalau begitu,
Nih, D bisa membagi A, D bisa membagi B. Berdasarkan teorema pembagian yang lalu, berarti ada XY. XY anggota bilangan bulat. Demikian hingga D bisa membagi X sama B. Teorema. Kemudian AX tambah B-nya sama dengan 1 nih. Nih, dapat dari sini. Kalau dia bisa membagi 1, maka D-nya itu 1 ya. Nah, syarat B kan lebih besar dari 0. Isi D-nya sama dengan 0. Ini ya. Untuk selanjutnya teorema ini saya minta kamu buktiin ya. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis ya. Ini teorema ini mohon dibuktikan, tolong dipelajari. Ini juga tolong dibuktikan semuanya gitu. Tolong diisi ya, sama kamu dicari di buku ya. Karena saya ada tamu ini. Ya, nanti kita latihan untuk yang ini. Ya. Oke. Halo semuanya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu mau Nah, nanya, Bu. tadi Berarti saya udah, ya boleh? hari Kamis jadi KP, Bu. Ya, lanjutin yang ini belum selesai. Kan ini baru sebentar, saya materi FEB-nya belum selesai kan. Sebentar saya lihat jadwal saya ya. Baik, Bu. Jam 10 ya, Bu? Sebentar. Saya hari Kamis, ya jam 10 ya. Ya, Iya, Bu. paginya Offline ada apa? teori bilangan. Penyanyi offline ya. Kalau bisa offline, saya offline ya hari Kamis ya. Baik, Bu. Lebih baik offline ya, karena materinya agak susah ini. Ya, Iya, Bu. ya. Kalau gitu kasih tahu yang orang matematik ya. Di ini, Tobil yang paginya jam 8. Oh, bisa offline juga. Ya. Baik. Kita offline aja lah. Nanti saya bisa melihat satu-satu bisa apa enggak. Ya. Baik, Bu. Baik. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih.